Yo yo yo, spoiled boys and girls dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mencoba merangkum film berjudul Devil tahun 2010. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah nonton, ada juga yang belum. Bagi yang belum, saya kasih peringatan dulu ya, kalau ini adalah full spoiler content. Udah siap? Kalau udah, langsung kita mulai aja ya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video kayak gini lagi. Check it out. Film ini dimulai dengan seorang pria melompat dari lantai 35 gedung pencakar langit. Dan catatan bunuh diri ditemukan di mana dia berbicara tentang kehadiran iblis yang mendekat. Di tempat lain terdapat seorang polisi bernama Bowen yang mengalami depresi akibat kehilangan istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan tabrak lari dan dia sampai sekarang belum mengetahui pelakunya. Di gedung tempat yang sama dengan pria yang bunuh diri dengan cara melompat, terdapat 5 orang yang masuk dalam lift. Lalu lift menjadi macet tak lama kemudian. Di dalam lift ada seorang penjaga keamanan sementara bernama Ben, seorang mekanik dan mantan tentara bernama Tony, seorang penjual kasur bernama Vince, seorang wanita muda bernama Sarah, dan seorang wanita lanjut usia yang diduga bernama Jane Kowski. Teknisi perbaikan sedang mencoba membuka elevator mulai bekerja lagi, tetapi sepertinya tidak ada yang berfungsi. Setelah memeriksa dari bawah, teknisi itu hampir tewas saat lift lain hampir jatuh ke arahnya. Pada interval tertentu, lampu di dalam elevator berkedip-kedip dan mati selama beberapa detik. Selama lampu mati, salah satu penjaga keamanan melihat wajah di monitor dan percaya bahwa itu adalah wajah iblis, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Sambil menunggu lift diaktifkan kembali, Sarah merasakan kalau bokongnya disentuh sesuatu lalu menganggap Vince adalah pelakunya karena dialah satu-satunya yang berdiri di belakang Sarah. Semua orang di lift menjadi curiga pada Vince. Ketika lampu pertama kali berkedip dan aktif kembali, wanita muda itu tiba-tiba memiliki bekas gigitan di punggungnya. Dan orang-orang di dalam lift mulai saling mencurigai, terutama pada Vince karena tangannya berlumuran darah. Tetapi Vince mengklaim bahwa Sarah jatuh padanya pada saat lampu padam. Detektif Bowen yang sedang menyelidiki kasus bunuh diri sebelumnya dipanggil ke tempat kejadian yang sangat kebetulan berada di satu gedung yang sama. Bowen dan rekannya bekerja untuk mencari tahu siapa orang-orang yang di lift berdasarkan lembar tanda masuk. Dari situ diketahui bahwa Ben yang memiliki catatan kriminal penyerangan dan memukuli seorang hingga koma dengan tongkat baseball. Vince mempunyai banyak musuh karena suka menipu orang sampai kehilangan asetnya. Wanita tua yang dianggap bernama Jane tertangkap kamera keamanan mencuri dompet seorang wanita. Sarah yang menikah dengan seorang pria kaya dan berencana untuk meninggalkan serta mencuri uang suaminya telah melakukannya di masa lalu. Dan Tony tidak berhasil diidentifikasi karena dia tidak masuk dalam daftar nama, menjadikannya tersangka utama saat ini. Saat lampu padam untuk kedua kalinya, cermin di lift rusak dan Sarah jatuh ke lantai sambil berteriak. Saat lampu menyala kembali, Vince terbunuh saat urat lehernya dipotong dengan pecahan kaca elevator dan sekarang menjadi TKP untuk investigasi. Bowden dan petugas keamanan lainnya sedang bekerja untuk masuk ke lift melalui pemadam kebakaran dan teknisi perbaikan, tetapi tidak ada yang berhasil. 4 penumpang yang tersisa di lift semuanya mencurigai satu sama lain membunuh Vince. Penjaga keamanan di ruang kontrol mengamati lift dari kameranya. Mereka dapat berkomunikasi dengan penumpang dalam lift tetapi tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Sementara itu, di lift, Tony ingin semua orang saling percaya satu sama lain dengan menawarkan diri mengecek di bagian atas lift, melihat apakah ada kabel yang bisa diperbaiki karena Tony mengatakan kalau dia adalah seorang mekanik. Bowden pun menyuruh mereka untuk menjaga tangan mereka masing-masing. Sarah dan Ben menjadi dekat. Ketika Tony mencoba keluar dari lift untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bantuan, Ben menariknya kembali setelah Sarah berteriak bahwa dia mencoba melarikan diri. Tony berpendapat bahwa mereka tahu apa yang dia akan lakukan, tapi mengapa mereka tidak mempercayainya? Dengan wajah Sarah yang menyeringai. Tiba-tiba bunyi keras muncul dari langit-langit lift. Teknisi perbaikan jatuh dan mati ketika rantai penyangga alat bantu turun terputus. Penjaga keamanan memutar ulang video wajah yang muncul di hadapan Bowden. Bowden tidak percaya terhadap setan atau iblis dan mengatakan orang-orang itu pada dasarnya adalah jahat dengan sendirinya dan tidak membutuhkan iblis. Dia mengungkapkan bahwa putra dan istrinya tewas dalam kecelakaan tabrak lari dengan supir meninggalkan catatan berkata, "Maafkan aku," di belakang kupon cuci mobil di tempat kejadian. Lampu pun padam untuk ketiga kalinya. Saat lampu menyala, Jane ditemukan tergantung di kabel listrik yang mengejutkan semua orang. Gedung itu pun ditutup. Petugas pemadam kebakaran harus pergi ke katup penutup sebelum menghancurkan dinding. Jadi, seorang penjaga keamanan dengan sukarela pergi ke ruang bawah tanah untuk mematikannya. Penjaga keamanan yang lain yang melihat wajah tersebut menjelaskan kepada detektif bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan.
Pembunuhan dan alasan mengapa mereka layak menyaksikannya nantinya akan terungkap. Seorang wanita tak dikenal mencoba masuk ke dalam gedung tetapi dihentikan oleh seorang petugas polisi. Lalu wanita itu pun berlari ke belakang untuk menyusup masuk. Bowden kembali meninjau kamera CCTV dan melihat saat Tony yang memasuki gedung, Tony membawa sebuah tas yang tidak ada lagi bersamanya di dalam lift. Mereka pun mencari tas Tony di lobi dan menuju ke kamar mandi, lalu menemukan tas yang tersembunyi di bawah wastafel berisi peralatan kerja seperti linggis, stang, dan sebagainya. Hal itu membuat Tony menjadi tersangka utama. Tony menurunkan Jane dengan bantuan Ben. Masing-masing saling mencurigai satu sama lain mulai dari ketenangan pikiran Tony hingga Ben yang mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk orang mati untuk dapat ditutup matanya. Salah satu penjaga keamanan mulai berdoa, sementara Bowden dan rekannya sedang menyelidiki Tony. Dan saat perkelahian antara Ben dan Tony, Tony mencurigai Ben sebagai pembunuhnya. Karena Tony mengklaim bahwa dia tidak melakukan pembunuhan dan tidak percaya Sarah mampu melakukannya juga, yang membuat Ben sebagai satu-satunya tersangka saat ini. Sarah mulai berteriak agar Ben membunuh Tony. Tony berhasil mengalahkan Ben dan Sarah berteriak agar para detektif mengeluarkan mereka segera. Bowden bergegas kembali ke ruang kontrol, mengendalikan situasi dengan meminta mereka semua meletakkan tangan di dinding. Tony menunggu Ben dan Sarah melakukannya dulu sebelum meletakkan tangannya di dinding. Bowden tanpa petunjuk siapa sebenarnya pembunuhnya, bertanya pada penjaga keamanan yang religius. Jika apa yang dia katakan itu benar, bagaimana Bowen bisa menyelamatkan mereka? Dan penjaga keamanan itu menjawab bahwa mereka semua akan mati. Penjaga keamanan yang lain berada di ruang bawah tanah untuk menutup katup. Dalam perjalanannya ke atas, dia melihat sebuah kawat di tanah dengan percikan api yang berterbangan darinya. Dia mengambilnya dengan batang kayu dan meletakkannya kembali ke dinding. Dia meraih, akhirnya melangkah ke genangan air. Terjadilah korsleting listrik di dalam gedung. Sementara itu, para detektif mencoba untuk menghubungi mantan suami Sarah, penjaga keamanan dari basement tersebut, dan mengalami korsleting tersandung ke lobi, menyebabkan keributan. Bowden memanggil petugas medis, tapi tidak diketahui apakah petugas keamanan itu selamat atau tidak. Di lift, Sarah melepaskan tangannya dari dinding dan mengaku kalau itu sakit. Tony menyuruhnya meletakkan tangannya kembali ke dinding. Bowden mengetahui dari pengacara Sarah bahwa Sarah mengambil semua uang suaminya dan suaminya mungkin mengetahuinya. Mengetahui bahwa suaminya memiliki perusahaan keamanan untuk gedung tersebut, mereka mencurigai suaminya menyewa Ben untuk membunuh Sarah dan Ben untuk membunuh yang lain untuk menutupi jejak siapa yang sebenarnya menjadi sasaran utamanya. Namun selama pemadaman keempat, leher Ben patah. Satu-satunya yang selamat, Tony dan Sarah saling mencurigai dan mempersenjatai diri dengan pecahan cermin. Bowden mencoba meredakan situasi dengan bercerita tentang kesembuhannya dari alkoholisme setelah kematian keluarganya. Saat lampu padam untuk terakhir kalinya, tenggorokan Sarah digorok. Saat Tony mencoba untuk menghentikan pendarahan, wanita tak dikenal yang mencoba masuk ke dalam gedung dibawa ke ruang kontrol dan mengklaim dia mengenal Tony. Wanita itu mengatakan bahwa Tony adalah tunangannya dan Tony berada di gedung itu untuk hari pertamanya bekerja. Tony tidak ingin membawa peralatannya, jadi Tony menyembunyikannya di kamar mandi dan meminta wanita yang merupakan tunangannya itu untuk datang mengambil peralatannya. Nama lengkapnya adalah Anthony Jankowski. Detektif itu menyadari bahwa Jankowski adalah Tony, berarti satu-satunya yang tidak terdaftar adalah wanita tua yang dianggap bernama Jane. Iblis bermanifestasi dalam bentuk wanita tua. Tony mencoba menukar hidupnya untuk Sarah, tetapi iblis berkata dia tidak bisa melakukan itu. Tony meraih walkie-talkie dan mengaku melalui walkie-talkie bahwa dia melarikan diri dari kecelakaan tabrak lari fatal 5 tahun yang lalu. Bowden menyadari bahwa Tony lah yang bertanggung jawab atas kematian istri dan putranya. Iblis yang tidak berdaya sekarang karena Tony telah bertobat dari dosanya lenyap setelah menyebabkan elevator jatuh beberapa lantai. Petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa masuk, tetapi iblis dalam bentuk wanita tua itu telah pergi. Saat mayat Sarah, Ben, dan Vince dievakuasi, Bowden memutuskan untuk menahan Tony. Dan dalam perjalanan, Bowden mengungkapkan bahwa Tony bahwa keluarganya lah yang berada dalam kecelakaan itu. Tony sangat terkejut, lalu Bowden pun memaafkan Tony. Kalimat terakhir dari film ini adalah, jika iblis itu nyata, pastilah Tuhan itu juga nyata. Dan film pun berakhir. Gimana nih filmnya? Menurut saya film ini keren dan tak tertebak endingnya. Sebagai trivia, penulis cerita film ini sama dengan penulis cerita film The Sixth Sense, M. Night Shyamalan. Perlu saya ingatkan, rangkuman film seperti ini tidak akan pernah bisa menangkap seluruh esensi dan emosi dari film aslinya. Jadi, saya sangat sarankan untuk menonton film aslinya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video kayak gini lagi. As always, thank you very much and peace out.